Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat kelas 8 dimanapun berada. Selamat datang di channel baru saya, Edukasi Science. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan salam kenal dan selamat untuk kalian semua yang berhasil naik ke kelas 8. Di kelas 8 ini, kalian akan menemukan beberapa hal yang menantang dan asyik. Salah satunya ada di pelajaran IPA. Pelajaran IPA sendiri akan diawali dengan materi sistem gerak pada makhluk hidup. Sistem gerak yang akan kita pelajari pada makhluk hidup yang pertama yaitu gerak pada tumbuhan, kemudian dilanjutkan gerak pada hewan, dan terakhir adalah sistem gerak pada manusia. Sebelum kita memulai materi sistem gerak ini, alangkah baiknya Sobat kelas 8 mengetahui terlebih dahulu kemampuan yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh Sobat kelas 8. Kemampuan ini biasa dikenal dengan kompetensi dasar yang biasa disingkat dengan istilah KD. Kompetensi dasar sendiri ada dua macam. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan, yaitu pada KD 3.1 ini, Sobat kelas 8 minimal harus mampu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang kedua, kompetensi dasar keterampilan, yaitu pada KD 4.1, Sobat kelas 8 minimal harus mampu menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Nah, untuk di KD keterampilan ini, Sobat kelas 8 sudah melakukannya di pertemuan pekan sebelumnya kan? Yaitu membuat poster yang bertemakan menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Baiklah, mari kita mulai materi kita dengan mempelajari sistem gerak pada tumbuhan. Tentunya Sobat kelas 8 sudah mengetahui bahwa gerak pada tumbuhan berbeda dengan gerak pada hewan dan manusia, bukan? Tidak seperti hewan dan manusia yang pada umumnya bergerak secara aktif atau dapat berpindah tempat. Tumbuhan bergerak secara pasif, tidak berpindah tempat dan tetap berada pada tempat tumbuhan tersebut, yaitu dengan gerakan pada sebagian atau keseluruhan tubuh tumbuhan. Berdasarkan arah datangnya rangsangan, secara umum gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi gerak higroskopis, yang kedua gerak endonom, dan yang ketiga adalah gerak esionom. Apa saja perbedaan dari macam-macam gerak tumbuhan tersebut ya? Baiklah, simaklah penjelasan berikut ini ya. Yang pertama, gerak higroskopis, yaitu merupakan gerak bagian tumbuhan yang diakibatkan oleh perubahan kadar air. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pengerutan yang tidak merata. Contoh dari gerak higroskopis yaitu merekahnya kulit buah tanaman polong-polongan yang sudah kering dan merekahnya dinding sporangium atau kotak spora yang sudah kering pada tumbuhan lumut. Nah, ini adalah contoh dari tanaman polong-polongan yang merekah tersebut ya. Kemudian yang kedua, gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari luar. Gerakan ini dapat terjadi secara spontan, bahkan sebelum diketahui penyebab utamanya. Contoh dari gerak endonom sendiri yaitu gerak rotasi sitoplasma atau siklosis di dalam sel tumbuhan. Nah, ini contoh gerak dari sitoplasmanya sendiri. Rotasi artinya gerakannya berputar ya. Selanjutnya, gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitar. Berdasarkan arah datangnya rangsangan,
Gerak esionom dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Apa sih gerak tropisme tersebut? Gerak tropisme menunjukkan pergerakan pada sebagian tubuh tumbuhan yang gerakannya dipengaruhi arah datangnya rangsang. Berdasarkan arah datangnya rangsang, gerak tropisme tumbuhan dibedakan menjadi fototropisme, hidrotropisme, geotropisme, kemotropisme, dan tigmotropisme. Untuk contoh gerak tropisme sendiri bisa kita cek. Yang pertama yaitu pada tanaman bunga matahari, itu dia akan bergerak ya, bunganya mengikuti arah cahaya matahari. Kemudian ini contoh gerak geotropisme, ini contoh gerak hidrotropisme, dan yang ini gerak kemotropisme. Dan yang terakhir adalah gerak tigmotropisme. Selanjutnya, gerak nasti. Gerak nasti adalah gerakan sebagian tubuh tumbuhan yang tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi fotonasti, termonasti, niktinasti, seismonasti, dan nasti kompleks. Untuk contohnya sendiri bisa kita lihat pada gambar ya. Fotonasti contohnya pada bunga pukul 4. Kalau pagi dia mekar, nanti pukul 4 dia akan menguncup kembali. Kemudian niktinasti itu daun turi, tigmonasti contohnya daun putri malu, termonasti contohnya bunga tulip, ada haptonasti tumbuhan kantong semar, juga nasti kompleks. Itu biasanya di sel penjaga stomata ya. Terus ada gerak taksis, yaitu gerakan berpindah tempat seluruh atau sebagian organel-organel tumbuhan yang bebas bergerak yang dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Dalam gerak taksis sendiri, ini yang bergerak itu organel-organel tumbuhannya ya, jadi di dalam tumbuhan nggak terlihat kasat mata gitulah. Nah, rangsang pada gerak taksis dapat berupa cahaya atau fototaksis dan kimia atau kemotaksis. Nah, ini adalah contoh gerak taksis sendiri. Ini terjadi di dalam organ tumbuhan berupa daun ya. Di dalam daun ini terdapat organel-organel sel yang terkena rangsang cahaya, sedangkan yang ini terkena rangsang zat kimia. Oke. Sekian untuk video sistem gerak pada tumbuhan. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya, yaitu sistem gerak pada hewan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.